Dan bagaimana review perdagangan di awal pekan ini pemirsa, dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rio Rizaldi, founder Galeri Saham. Kita langsung sapa saja. Pak Rio, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, baik Pak. Terima kasih Pak Rio sudah meluangkan waktu di IDX Channel di awal pekan. Tampaknya indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan Pak Rio. Di pekan ini tampaknya musim yang cukup sibuk Pak Rio, banyak rilis data yang keluar terutama dari sisi kebijakan suku bunga. RDG Bank Indonesia akan diawali di pekan ini, kemudian The Fed disusul oleh ECB, kemudian di Jumat ada pengumuman rilis suku bunga dari Bank Sentral Jepang ini. Bagaimana Anda melihat respon dari investor dengan cerminan penguatan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini sambil menunggu rilis laporan keuangan di semester pertama di 2023? Iya Pak, jadi kalau kita lihat hari ini indeks kita cukup menarik ya, bisa menguat sekitar 0,5%. Bahkan dari sejak minggu lalu sudah terlihat bahwa tendensi optimisme itu ada di pelaku pasar. Jadi kalau kita lihat dari berbagai berita, kelihatannya tendensinya adalah crisis not to be crisis. Jadi itu kan jadi tema yang sekarang mulai menyebar ya, daripada yang dulu-dulu fear of crisis terus. Jadi pada dasarnya sekarang IHSG kita menunjukkan tanda-tanda optimisme, di mana ini baru kali pertama dari sejak akhir tahun lalu indeks kita bisa bertahan di atas MA200. MA200 yang kita pakai ini MA200 yang menunjukkan sebuah tingkat optimisme ataupun pesimisme. Jadi selama indeks kita berada di atas 6850, maka kita bisa mencatat bahwa ada potensi range pergerakan yang lebih positif bagi IHSG kita, di mana kecenderungannya adalah pergerakan menuju 6.900 hingga level 7.000. Jadi mungkin dalam beberapa hari atau minggu ke depan, 6850 sampai 6.700 akan menjadi 6850 sampai 7.000 itu akan menjadi range pergerakan IHSG ke depan. Ini akan menjadi hal yang sangat positif karena dengan kemampuan indeks kita kembali dan bertahan di atas 7.000, maka tendensi secara teknikal indeks kita bisa bermain di area atas yang sudah setahun ini tidak pernah disentuh, yaitu 7.000 hingga 7.300. Demikian Pak David. Baik, skenario ini akan berjalan mulus ketika dari sisi fundamental nantinya rapat Dewan Gubernur mempertahankan suku bunga acuan, sementara The Fed ini sudah memastikan kenaikan 25 basis point dan tinggal menunggu nih arah kebijakan setelah pengumuman di Juli ini. Apakah seperti itu Pak Rio? Betul Pak, dan satu lagi tambahan bahwa ini sudah mulai earning season ya, report ya di semester 1 ya. Ini kan bulan Juli, jadi pada dasarnya kelihatannya ini juga menjadi salah satu sentimen di market, di mana pelaku pasar punya ekspektasi positif terhadap hasil-hasil kinerja emiten sepanjang semester 1 tahun 2023 ini Pak. Baik, nah ini cukup menarik Pak Rio terkait dengan laporan di semester pertama di 2023. Perbankan Big Cap tampaknya akan mengawali terlebih dahulu di pekan ini. Kalau tidak salah Pak Rio, pada sore pukul 16 waktu Indonesia Barat ini BBCA akan merilis untuk yang pertama kalinya. Tapi kondisi berbeda dari sisi teknikal, BBCA justru mengalami tekanan di 0,55% di 9.100. Sebelum kita menguraikan dari sisi masing-masing teknikal untuk perbankan Big Cap ini, secara keseluruhan bagaimana pandangan Anda kinerja di semester pertama di 2023 untuk perbankan Big Cap? Apakah tren positif masih akan terus berlanjut Pak Rio? Ya, jadi kalau kita lihat, saya sendiri akan coba melihat dari sisi yang sangat simpel ya Pak ya. Jadi bahwa dengan ekonomi yang sudah kembali normal, di mana sudah semakin banyak konsumsi dan lain sebagainya macamnya, pada dasarnya kinerja emiten akan terpacu. Karena dulu ketika itu dia pandemi mengalami pelambatan, sekarang dengan no pandemi kembali gitu ya, itu pada dasarnya itu sudah menjadi hal yang positif bagi emiten-emiten untuk mencatat kinerja yang lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi kelihatannya sih memang market juga berpikiran yang demikian. Baik, kita akan ulas secara teknikal. Yang pertama untuk BBCA terlebih dahulu, melemah di 0,55% di beberapa menit jelang penutupan di 9.100. Analisis Anda, Pak Rio? Ya, jadi kalau BBCA kita melihat bahwa pergerakan saham ini masih cenderung mix to high, di mana tren masih naik. Kita lihat dari sejak awal tahun dia sudah naik dari 8.000 hingga 9.200. Sekarang kurang lebih masih bergerak dalam sebuah range konsolidasi di level 8.900 batas bawah dengan batas atas di 9.300, dan terlihat menguatnya BBCA dan bertahannya BBCA di atas level 9.000 itu menunjukkan bahwa ada optimisme kinerja keuangannya yang positif. Meskipun secara teknikal hari ini melemah di 0,55%? Betul Pak, jadi secara tren masih positif walaupun dalam harian bisa jadi dia terjadi technical correction yang lebih minor Pak sifatnya.
Ketika dari BBRI sudah menembus all-time high kembali, bagaimana peluang untuk BBCA? Untuk BBCA, jadi kita melihat di sini, jadi kelihatannya seperti ini. Market punya ekspektasi return, kenaikan laba bersih tertentu pada BBCA. Jadi kalau BBCA bisa mencatat laba yang lebih tinggi dari ekspektasi pasar, maka besar kemungkinan saham ini bergerak break all time high, Pak. Tapi kalau kinerjanya itu sama atau sesuai dengan ekspektasi pasar, jadi kelihatannya BCA masih cenderung akan bergerak mix to high seperti yang sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Baik, dari BBCA kita bergeser ke BBRI. Pak Rio sudah menembus all time high pasca stock split beberapa waktu lalu. Analisis Anda untuk BBRI? Ya, untuk BBRI ini sangat menarik. Dia sudah break all time high, didukung dengan pola double bottom di area atas. Jadi pada dasarnya kita melihat di sini ada potensi kenaikan bagi BBRI kurang lebih itu ke kisaran jangka pendek itu adalah di kisaran 5.800 hingga 5.925. Jadi itu menjadi target kenaikan BBRI. Memang udah relatif tinggi. Nanti kita perlu melihat lagi dari laporan keuangan BBRI nantinya, apakah dia bisa menjalankan kinerja semesteran yang di atas ekspektasi pasar atau enggak. Rekomendasinya untuk BBRI, Pak Rio? BBRI kalau sudah punya hold, kalau baru mau beli, mendingan tunggu terjadi konsolidasi dulu. Di? Konsolidasinya kurang lebih area support ada di level 5.500 hingga 5.575. Baik. Hari ini penutupan di 5.600, melemah di 0,44%. Kita bergeser ke BMRI, Pak Rio. Ya, untuk BMRI juga kelihatan ini udah break all time high juga sih kelihatannya. Yeah. Jadi udah break all time high. Pada dasarnya secara teknikal, BMRI ini ada potensi kenaikan kurang lebih kisarannya itu di level 6.100 dengan minor target target kenaikan 6.100 dengan minor target 5.800. Jadi secara teknikal lebih bagus. Jadi BRI Mandiri secara teknikal itu momentum naiknya lebih bagus daripada BCA karena BCA konsolidasi. Nah, jadi untuk Mandiri sendiri pada dasarnya kalau ingin melakukan pembelian, tunggu di area support. Support itu ada di kisaran 5.400 hingga 5.450 itu menjadi support menarik untuk entry di saham ini. Oke, kita bergeser ke perbankan big cap terakhir ini untuk BBNI, Pak Rio, di mana pergerakan saham BMRI tidak seatraktif dari 3 saham perbankan big cap sebelumnya. Analisis Anda untuk BBNI? Ya, jadi ini agak tricky untuk dijawab sebenarnya, tapi pada dasarnya dengan posisi harga BBNI yang sekarang berada di bawah MA200 itu adalah di 9150 yang merupakan resisten, harga sekarang di 9025. Jadi secara tren, kalau tidak mau dibilang downtrend, BNI ini itu pada dasarnya trennya itu adalah sideways dan sideways-nya alot, Pak. Bisa dibilang seperti itu. Bisa jadi kinerja nanti dari BCA, BRI, Mandiri lebih bagus dibandingkan BNI, itu mungkin bisa jadi seperti itu. Itu bisa jadi memang preferensi market lebih ke saham lain, big banks lain daripada BBNI ini sendiri. Jadi secara teknikal tidak begitu bagus, tapi nanti kita lihat kalau kinerja ternyata outstanding, bisa jadi perubahan arah untuk kembali bergerak bullish. Baik, analisis dan rekomendasi maksud kami dari 4 saham perbankan big cap, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa, investor, dan trader pasar modal Indonesia. Pak Rio, sambil menunggu updatean data penutupan di sesi kedua, kita coba bergeser sedikit, Pak, ke sektor energi. Ini juga menarik perhatian dalam beberapa hari perdagangan terakhir. Hari ini secara sektoral juga memimpin dari sisi penguatan, dari sisi harga komoditas. Dalam sepekan terakhir, harga minyak mentah, harga batubara, harga CPO tampaknya sama-sama mengalami penguatan yang cukup signifikan. Bagaimana analisis Anda? Kita ke teknikal dari sektor energi terlebih dahulu, Pak Rio. Oke, dari sektor energi, dari saham-saham mungkin yang bisa saya sebutkan di sini lebih menarik di sektor batubara ya, pada PT. Karena terlihat bahwa dengan sentimen adanya rebound pada pergerakan harga komoditas dan harga saham-saham batubara, emiten batubara yang sudah tertekan cukup lama, bahkan bisa dibilang hampir setahun tertekan terus. Jadi kadang bisa dibilang itu adalah sebuah pergerakan overshoot. Jadi market mulai mencari equilibrium baru lagi harga wajar bagi emiten-emiten tersebut. Kita bisa lihat di sini bahwa saham ITMG sudah mulai rebound dan bullish, Bayan pun rebound dan bullish. Lalu PTBA ini baru mulai terjadi penguatan, Adaro pun juga mulai mengalami bullish. Jadi kita melihat bahwa memang penurunan harga saham batubara itu dianggap oleh market sudah terlalu rendah. Baik. Dan
memang sekarang momennya mereka mencari equilibrium harga baru untuk normal. Oke, Pak Rio, kita hold terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan energi, terutama dari batu bara. Apakah juga masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda nantinya? Saya akan coba sampaikan terlebih dahulu update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Pemirsa masih berada di zona hijau, tapi penguatannya lebih ke arah terbatas. Di penutupan sesi kedua, indeks harga saham gabungan menguat di 0,27% dan berada di level 6.899,396 di penutupan sesi kedua. Akhirnya indeks harga saham gabungan kembali bergerak di bawah level 6.900-an. Setelah di sepanjang perdagangan hari ini tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 6.929,684. Kita juga akan lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Pemirsa, kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, MNC 36 ditutup menguat di 0,38%. Kemudian Jakarta Islamic Index menguat cukup signifikan di 1,01%. LQ45 menguat di 0,26% di 965,905. Selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Sektor energi memimpin penguatan di 1,96%, industri juga menguat di 1,28%. Properti tertekan setelah rally dalam beberapa perdagangan terakhir, melemah di 0,50% dan teknologi masih melanjutkan pelemahan di 0,36%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainer pemirsa yang menopang penguatan indeks harga saham gabungan. Infrastruktur telekomunikasi ada Telkom menguat di 3.900, belum mampu kembali di atas level 4.000-an. Astra International juga menguat setelah tertekan cukup dalam di beberapa pekan terakhir di 6.550. Adaro, penopang dari sektor energi di 2.480, diikuti oleh UT. UNTR menguat di 25.450. Selanjutnya saham-saham yang menjadi pemberat indeks harga saham gabungan, di antaranya perbankan Big Cap BBCA, tadi pun juga sempat kita ulas, ditutup tertekan di 9.100. Dari teknologi menjadi pemberat ada Goto, comeback tampaknya ke level 112-an. BTPS ditutup melemah di 2.140 dan BBTN juga tertekan setelah menguat signifikan di beberapa hari perdagangan pekan lalu, melemah di 1.330 untuk BBTN. Updatean yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba ulas saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.